بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwani. Ikhwani fillah wa akhwati fid din, azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah kita bisa dipertemukan kembali pada kesempatan siang hari ini. Dan insyaallah kita akan membahas suatu topik yang sangat penting, sangat urgen bagi para bapak-bapak dan kurang penting bagi ibu-ibu, terutama bagi bapak-bapak yang belum nikah, yang sampai sekarang belum laku, ya. Yaitu pembahasan tentang kriteria istri idaman. Karena mungkin setelah pengajian ini diharapkan bagi para bujangan bisa lebih terbuka wawasannya dalam mencari istri yang solehah, yang baik, yang sesuai dengan keinginannya. Dan mungkin juga ada sebagian suami yang setelah mendengar pengajian ini akan bersedih hati. Ternyata istriku tidak sesuai yang diharapkan. Tapi jangan bersedih. Setiap laki-laki formulirnya 4. Kalau formulir pertama sudah terisi, masih ada 3 yang kosong. Tetapi kalau istri saya, 4-4-nya sudah diisi sama dia. Ikhwani fillah, azani Allah wa iyyakum. Kita dapati sebagian pemuda hadahumullah benar-benar serius dalam mencari istri. Ini perkara yang benar, artinya berusaha mencari istri yang terbaik. Akan tapi sebagian orang tidak tahu diri. Dia tatkala mencari istri masang persyaratan yang sangat banyak. Harus cantik, harus tinggi, harus putih, kemudian harus pinter, harus kaya. Sementara dia sendiri miskin, bodoh, kemudian dia muter-muter nyari sana nyari sini nggak dapat. Akhirnya setelah 2 tahun mengembara mencari istri yang dia inginkan tidak dapat, akhirnya satu persatu pun dia jatuhkan syarat tersebut. Yang penting perempuan katanya. Karena sebagian orang pede, ini kejadian. Sebagian orang pede, dia kirim kakaknya untuk ngecek. Kejadian di UGM. Akhwat-akhwat lagi pengajian, tiba-tiba ada seorang akhwat, ummahat yang cari-cari akhwat yang cantik buat adiknya. Pinginnya yang dokter. Yang apa? Dokter, kemudian cantik, kemudian pinter, anak UGM. Nah, sementara dia miskin, siapa namanya? Akhirnya enggak ada, akhwat-akhwat sepakat semua jangan ada yang terima dia. Karena ketahuan nyarinya yang macam-macam, akhirnya para akhwat sepakat tidak menerima ikhwan ini, dan akhirnya tidak dapat ikhwan dari akhwat dari UGM. Kayak seorang berusaha mencari yang terbaik, tapi dia harus tahu diri dan juga harus mencari yang wajar, karena ingatlah kesempurnaan itu tidak ada di dunia. Kesempurnaan tidak ada. Kalau mencari kesempurnaan maka carilah di akhirat. Allah Subhanahu wa taala sengaja menciptakan kenikmatan di atas muka bumi ini, kenikmatan apapun tidak sempurna. Tidak ada yang sempurna. Ya, apa saja. Oh, makanan tidak ada yang sempurna. Antum makan makanan enak, udang ada kolesterolnya, enggak bisa banyak-banyak. Ya. Antum makan durian, ada durinya harus dibuka setengah mati. Ya, tidak ada yang sempurna. Wanita pun demikian, ya. Tidak ada yang sempurna. Kenapa? Agar seorang muslim senantiasa rindu dengan kenikmatan yang sempurna itu di surga Allah Subhanahu wa taala. Jika dia merasakan kesempurnaan di dunia, tidak ada kerinduan bagi dia di akhirat. Oleh karenanya Allah menjadikan kenikmatan yang ada
sudah tidak sempurna, tidak kekal juga. Ya, agar seorang mukmin senantiasa rindu untuk mendapatkan anugerah ya, yang Allah janjikan di akhirat kelak. Oleh karenanya pada kesempatan kali ini kita akan menyebutkan beberapa ciri-ciri utama yang hendaknya dimiliki oleh seorang calon istri, yang hendaknya diperhatikan oleh seorang yang sedang mencari istri. Dan saya katakan bahwasanya ini perkara sangat penting terutama bagi laki-laki yang membujang, yang belum pernah menikah sama sekali. Karena dia baru masuk alam yang baru, ya, alam mencari akhwat, dunia baru. Dia tidak tahu bagaimana memilih akhwat yang benar. Terkadang pengalamannya tidak ada. Berbeda dengan laki yang sudah pernah nikah. Kalau dia ingin nikah lagi, dia akan banyak pengalaman, sehingga dia lebih pandai dalam memilih dan memilah dan memilih. Adapun yang membujang biasanya kurang hati-hati sehingga terkadang salah dalam memilih atau berlebih-lebihan dalam meletakkan kriteria yang dia inginkan. Di antara sifat-sifat wanita yang perlu diperhatikan, sifat-sifat calon istri yang harus kita perhatikan, dan ini merupakan sifat yang mutlak yang harus ada, yaitu taat beragama dan berakhlak baik. Taat beragama dan berakhlak baik. Dari Anas radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man razaqahu Allahu imra'atan salihatan faqad a'anahu ala syatri dinihi. Falyattaqillaha fi syatril baqi." Kata Nabi SAW, barang siapa yang diberi anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala berupa seorang istri yang salehah, maka sungguhnya Allah telah membantu dia untuk menyempurnakan setengah agamanya. Tinggal dia bertakwa untuk menyempurnakan setengah yang lainnya. Ini menunjukkan pentingnya istri yang salehah. Karena istri yang salehah sangat membantu seorang suami dalam menjalankan aktivitas keagamannya dalam berbagai hal. Ini menunjukkan sangat pentingnya seorang memiliki istri yang salehah. Karena Nabi mengatakan kalau sudah istri yang salehah, berarti setengah agamanya sudah selesai. Tinggal dia menyempurnakan setengah yang kedua. Bayangkan setengah agama disempurnakan oleh seorang pemuda dengan mendapatkan istri yang salehah. Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Tunkahul mar'atu li arba'." Sungguhnya wanita dinikahi karena 4 perkara. Limaliha wa lihasabiha wa jamaliha wa lidiniha. Dinikahi karena 4 perkara, karena hartanya, karena kedudukannya, nasabnya, karena jamalnya, karena kecantikannya, dan karena agamanya. Kemudian kata Nabi SAW, "Fadfar bidzatid din taribat yadak." Maka berusahalah engkau mendapatkan wanita yang memiliki agama, maka kalau tidak, engkau akan menempelkan kedua tanganmu di tanah. Taribat yadak itu artinya dalam bahasa Arab menempelkan kedua tangan di tanah. Ada yang mengatakan artinya kesialan, ada yang artinya tanpa faedah, dan intinya ini istilah untuk menunjukkan tidak ada manfaatnya jika seorang mendapatkan istri yang tidak beragama. Para ulama telah khilaf tentang hadis ini. Hadis ini jelas tentang keutamaan seorang mencari istri yang soleh. Karena Nabi mengatakan, "Fadfar bidzatid din," carilah wanita yang istri yang solehah. Namun Rasulullah SAW menyebutkan 4 perkara. Yang pertama, karena hartanya, seorang wanita dinikahi karena hartanya, seorang dinikahi karena kedudukannya, karena kecantikannya, dan karena agamanya. Ada yang mengatakan bahwasanya merupakan dianjurkan seorang menikah untuk 4 perkara ini. Seorang menikah karena harta seorang wanita juga tidak mengapa, dianjurkan. Seorang menikah karena kedudukan seorang wanita, nasabnya mungkin tinggi, juga dianjurkan. Karena kecantikan juga dianjurkan, terlebih-lebih karena agamanya. Namun pendapat yang benar, Allah alam bisawab, yang dipilih oleh Imam Nawawi rahimahullah, bahwasanya 4 perkara ini disebutkan oleh Nabi bukan dalam rangka untuk memuji, untuk memotivasi, bukan. Tapi Rasulullah SAW menjelaskan tentang kondisi masyarakat yang ada. Mereka itu menikahi para wanita karena salah satu dari 4 sebab ini. Dan ini hukumnya semua boleh. Boleh seorang menikah, namun bukan dianjurkan. Boleh seorang menikah karena hartanya, boleh seorang menikahi wanita karena kedudukannya, boleh seorang menikah wanita karena kecantikannya, dan boleh juga menikah karena agamanya. Namun yang dia motivasi oleh Nabi, "Fadfar bidzatid din," carilah yang beragama. Namun yang lainnya boleh karena tidak diingkari oleh Nabi SAW. Terutama jika ternyata dia mencari harta wanita karena ada kemaslahatan ukhrawi, kemaslahatan agama. Inilah cerita. Jadi kalau ditinjau dari sisi ini saja tidak dianjurkan. Tapi kalau ternyata harta tersebut ada kaitannya dengan masalah agama, kecantikan ini ada kaitannya dengan agama, kedudukan ada kaitannya dengan agama, misalnya untuk dakwah, maka ini semua bernilai
dianjurkan karena ada perkara yang lain. Tapi kalau kita kembalikan kepada murni kecantikan, kepada murni harta dan kepada murni kedudukan, maka dalam hadis ini tidak menunjukkan anjuran, karena anjurannya hanya terfokus pada wanita yang memiliki agama. Ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum. Kita sepakat bahwasanya wanita yang salehah adalah wanita yang paling utama, karena seorang, ingatlah, tatkala dia menjalani kehidupan berumah tangga, yang paling berpengaruh dalam kehidupan berumah tangganya adalah kesolehan seorang wanita. Wanita inilah yang akan nanti yang akan merawat anak-anaknya. Wanita inilah yang akan mendidik apa? Anak-anaknya. Wanita inilah akan menasihati dia tatkala dia sedang galau. Ya. Ini tidak mungkin antum mendapatkan kecuali seorang wanita yang salehah. Wanita ini yang tidak akan banyak menuntut. Kenapa? Dia salehah, dia ngerti tentang agama. Tapi kalau antum dapat istri yang tidak salehah, maka bagaimana? Siapa yang didik anak-anak antum? Siapa yang menjaga aib-aib antum? Siapa yang suka menuntut? Yang suka menuntut istri yang tidak salehah. Ya. Oleh karenanya, yakinlah bahwasanya kebahagiaan antum akan antum rasakan dalam kesolehannya seorang wanita. Kemudian ciri kedua, tadi tentunya kesolehan itu bukan berarti, ya ikhwan, perhatikan sini. Antum yang sudah nikah enggak usah terlalu perhatikan. Saya mengajak yang masih bujangan. Yang udah nikah udah terlanjur sudahlah. Yang bujangan angkat tangan dimana? Nanti ingin tahu. Yang bujangan angkat tangan. Oh, ada yang angkatnya setengah ini. Bujangan belum yang kedua katanya. Saya ingatkan bahwasanya yang maksud saya dalam kesolehan wanita, ya, bukan hanya sekedar hafal Quran, bukan hanya sekedar rajin sholat, tidak. Maksud saya kesolehan di situ disertai dengan akhlak yang mulia. Karena memang dua perkara ini dua perkara yang berbeda. Antara akhlak yang mulia dengan rajin beribadah, ini berbeda. Dua-duanya merupakan ketakwaan. Dua-duanya merupakan kesolehan. Kesolehan dibangun di atas ketakwaan, agama yang benar, dan akhlak yang mulia. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, "Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu." Jika telah datang kepada kalian seorang laki yang agamanya baik dan akhlaknya baik. Berarti ada dua perkara yang harus diperhatikan. Agamanya, untuk melihat orang ini bagaimana, wanita ini Masya Allah hafal Quran, hafizah, ya misalnya sering puasa Senin Kemis, sering sholat malam, ini agamanya top. Sekarang akhlaknya bagaimana? Tanya sama teman-temannya. Ini perlu antum tahu, karena kadang ada orang yang mungkin hafal Quran, mulutnya kotor, sombong, angkuh, tidak mudah bergaul. Jika dia tidak mudah bergaul sama teman-temannya, kemungkinan besar sama suami juga nggak beres nanti. Tidak tahu bergaul yang baik. Oleh karenanya penting antum juga mengecek masalah akhlak. Bagaimana cara menakhlak? Ini pada gini-gini kayak mau cari lagi kayaknya. Sudah terlanjur, udah tutup buku udah. Saya ngajak bicara sama yang masih bujangan ya. Yang udah terlanjur udah tutup buku. Bukan. Oh, masih tiga formulir lagi kosong aja. Jadi tanya kepada teman-temannya bagaimana akhlaknya, akan ketahuan. Kalau semua sepakat dia orang baik, tanya berbeda-beda banyak orang. Jangan tanya teman dekatnya. Nah, teman dekatnya pasti membela. Tanya yang terutama orang pernah bermasalah sama dia. Ya, tanya. Kalau ternyata semuanya muji akhlaknya baik, mudah bergaul. Di antara akhlak mudah bergaul, ini paling penting. Ini akhlak yang paling mulia. Oleh karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan akmalul mu'minina imanan ahasinukum akhlaqan. Orang yang paling sempurna imannya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling akhlaknya terbaik. Siapa mereka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Al-muwatti'una aknafan alladziina ya'lafun wa yu'lafun, yaitu orang-orang yang membentangkan pundaknya, itu dia mudah bergaul dan mudah diajak bergaul. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la khaira fi man la ya'laf wa la yu'laf, dan tidak ada kebaikan bagi orang yang tidak mudah diajak bergaul dan tidak mudah untuk bergaul. Ini akhlak yang buruk. Kalau orang kita ngobrol sama dia enak, kita betah ngobrol sama dia, ini ciri bosnya dia berakhlak yang mulia. Kenapa? Dia tutur katanya halus, dia tawadhu. Tidak mudah kita betah ngobrol sama orang, kecuali orang itu telah mengumpulkan banyak akhlak yang mulia. Di antaranya dia menghormati kita tatkala kita berbicara. Kemudian dia mungkin murah senyum, dia mau mendengar curhat kita, dia mau menyempatkan waktu untuk mendengarkan apa yang kita bicarakan. Orang seperti ini, dan ini ada orang seperti ini modelnya. Orang itu enak sekali. Kadang ada orang semua satu kampung sepakat, orang itu enak diajak ngobrol. Inilah orang yang berakhlak mulia. Kalau antum dapat wanita seperti ini,
Kalau antum dapati seperti ini, semuanya sepakat akhlaknya mulia, yakinlah, ambillah, jangan ragu-ragu. Ya, ambillah, jangan ragu-ragu, karena yakinlah kalau dia bisa berakhlak mulia dengan teman-temannya, apalagi dengan suaminya yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Tapi kita dapati sebagian wanita, masya Allah, salat malamnya ini tapi akhlaknya buruk, tidak pandai bergaul. Ini berarti akhlaknya enggak beres. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, fadfar bidzatid din, cari wanita yang beragama, artinya yang tercakup pada dia dua perkara, yaitu ibadahnya baik dan juga muamalahnya baik. Ini pertama. Ciri kedua yang tidak kalah penting adalah cantik dan sejuk dipandang. Insyaallah. Sejuk dipandang. Kecantikan merupakan ciri yang dianjurkan oleh syariat. Bukan jangan seorang dikatakan mengikuti hawa nafsu, tidak. Karena pernikahan tujuannya di antara apa? Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Karena tujuan pernikahan adalah untuk menundukkan pandangan dan untuk menjaga kemaluan. Oleh karenanya berkaitan dengan tujuan ini, seorang berusaha mencari istri yang cantik. Berusaha mencari istri secantik-cantiknya lebih bagus. Kalau ada nilai 9, kenapa ngambil 5,5? Kalau dapat wanita yang istrinya nilainya 9, kecantikannya nilainya 9, ngapain ambil 5,5? Kalau bisa yang 9,9, masya Allah. Karenanya dalil tentang bahwasanya kecantikan ini adalah disyariatkan. Pertama tadi, di antara tujuan syariat adalah untuk menundukkan pandangan. Dan semakin orang mendapatkan istri yang cantik, dia semakin mudah untuk menundukkan pandangan. Dia semakin mudah untuk menjaga kemaluannya. Kenapa? Itu masih kalah sama istri saya lebih cantik. Yang kedua dalilnya bahwasanya Rasulullah SAW mensyariatkan nazar. Kenapa kita disyariatkan sebelum menikah untuk apa? Nazar, karena untuk melihat cantik atau tidak, suka atau tidak kita. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, "Unzur ilaiha fa innahu ahra an yu'dima bainakuma." Lihatlah wanita tersebut. Ya, karena itu lebih mudah untuk melanggengkan kasih sayang di antara kalian berdua. Jadi kalau dia cantik, insya Allah ini lebih buat langgeng. Kenapa? Istri kita cantik, kita sayang. Sehingga kita pun lebih harmonis hubungan rumah tangga. Kenapa? Istri kita cantik sesuai dengan selera kita. Tapi kalau tidak sesuai selera, repot. Akhirnya kita masih jelalatan matanya, masih mencari yang macam-macam. Dalam satu hadis disebutkan Rasulullah SAW bersabda, "Innaman nisa'u lu'abun." Sungguhnya para wanita itu mainan. Fa idza takhadha ahadukum lu'batan falyastahsinha. Kalau salah seorang dari kalian mengambil mainan, carilah mainan yang baik. Tapi hadisnya dhaif. Bahkan kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, terkadang seorang lelaki termasuk pendamba kecantikan wanita, dan dia tidak mungkin bisa menjaga kemaluannya kecuali dia mendapatkan wanita yang cantik. Kalau dia tahu dia tidak bisa jaga diri dengan wanita yang kurang cantik, maka segera dia mencari wanita yang cantik. Tapi dia harus bersabar. Tidak mudah mencari wanita yang cantik. Ada wanita cantik tapi kepala batu. Ya, cari wanita yang cantik, dan ini sering tidak dapat. Saya sering dapat, "Ustaz, nggak ada yang cantik, Ustaz. Saya sudah nazar nggak dapat, Ustaz." Ya udah, kamu kalau mau cari cantik, cari di mall sana, cari di mall. Cari di pondok nggak ada, cari di mall. Di mall banyak. Kamu dapat cantik, suruh ngaji habis itu. Kata orang, kalau bahan dasarnya baik kan tinggal diolah. Tapi kalau bahan dasarnya sudah rusak, susah untuk percuma, sudah nggak bisa diolah lagi. Artinya kalau ada beras yang bagus, tinggal cara masaknya yang baik. Artinya kalau udah cantik kan masih bisa diolah, disuruh ngaji. Tapi kalau udah jelek ya sudah, mau diolah bagaimana lagi? Gitu modelnya nggak bisa. Ikhwani fillah sanallahu yakum. Karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fankihu ma tawabalakum minan nisa." Carilah, nikahilah wanita yang tentram dalam hati kalian. Ini menunjukkan apa? Berusaha mencari yang menyenangkan kita. Kalau ada yang cantik, cari yang cantik. Bahkan Imam Ahmad rahimahullah menyebutkan bahwasanya jika seorang ingin berkhidbah, melamar seorang wanita, maka yang pertama kali ditanyakan adalah kecantikan. Jangan tanya agamanya. Antum mau enggak ada akhwat?
Cantik enggak? Jangan tanya agamanya. Siapa yang bilang ini? Imam Ahmad. Jangan tanya agamanya dulu, tanya tentang kecantikannya. Cantik, masya Allah cantik. Gimana agamanya? Agama tanya pertanyaan kedua. Agamanya jelek. Agamanya jelek, saya istikharah dulu. Kalau agamanya bagus langsung terima. Agamanya jelek, saya istikharah dulu. Tapi kalau antum tanya, pertama, gimana agamanya? Hafiz Quran, masya Allah gini-gini. Gimana kecantikannya? 2,7. Enggak lah, nggak usah istikharah. Enggak mau. Ini kenyataan ini. Jadi kalau agamanya bagus, cantiknya nggak istikharah, ditolak. Tapi kalau cantik agama juga kurang bagus, masih istikharah. Jadi ikhwani fillah azanillahu, Imam Ahmad mengajarkan kepada kita bertanya tentang kecantikan dulu. Kenapa? Karena kalau kecantikan sudah oke, terus agamanya jelek kita tolak, berarti kita tolak karena agamanya. Tapi kalau kita tanya cantik, terus kita tanya agamanya bagus, kemudian dikabarkan tidak cantik, padahal agamanya sudah bagus, kita menyelisih hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan fadhfar bidzatid din, carilah wanita yang beragama. Sekarang agamanya bagus enggak bagus? Wah, ini berarti cantik enggak? Kurang. Aduh, enggak lah. Berarti kan kita menolak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut. Makanya diputar. Kata ini menunjukkan fikihnya Imam Ahmad. Tanya dulu cantik, baru tanya apa? Agamanya. Paham atau tidak? Paham sekali antum. Ada yang diam-diam tapi serius. Ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum. Bahkan ya asalnya seorang tatkala nazar, ya, dan ini disyariatkan nazar. Di antara dalil bahwasanya kecantikan perlu kala harus menazar. Para ulama menyebutkan kalau nazar berusaha nazar secara langsung, jangan pakai perwakilan. Dan ini hati-hati, ini salah seperti ini. Dia percaya sama adiknya, beda pandangan mata perempuan dengan pandangan laki-laki. Pandangan perempuan bilang cantik, laki-laki belum tentu bersyahwat. Jangan disamakan, jangan dikiaskan antara pandangan mata laki-laki dengan pandangan apa? Perempuan. Pandangan mata saya dengan mata kamu saja bisa berbeda, padahal kita sama-sama laki-laki. Menurut kamu kurang cantik, menurut saya cantik. Apalagi pandangan kita dengan pandangan wanita. Sering mungkin adik perempuan kita mengatakan, ayo kak cantik sekali kak, sudah cantik sekali. Akhirnya kita oke tekan kontrak, tahu-tahu, wah begini modelnya. Benar, oleh karenanya antum harus lihat langsung. Jangan juga terpedaya sama foto. Foto itu hanya sekedar untuk perantara. Hanya sekedar perantara. Bukan aslinya. Karena sering terjadi berbeda. Aslinya lebih cantik daripada foto. Atau sebaliknya, aslinya jauh lebih buruk daripada foto. Sangat bisa terjadi berbolak-balik. Dan saya menghadapi beberapa orang seperti ini. Saya bilang, Ustaz gimana? Lihat sudah di fotonya, sudah. Tertarik enggak? Tertarik Ustaz. Coba lihat lewat Skype langsung. Lihat Skype juga, aduh kurang cantik Ustaz. Kamu lihat langsung langsung mau. Ini kenyataan ini. Ini saya pernah hadapi langsung. Jadi dia lihat foto enggak kurang serak. Dia bilang enggak kurang serak. Lihat langsung, lihat apa namanya? Lewat Skype. Jadi di internet jauh dari Madinah sampai ini lihat. Temuan, aduh kayaknya enggak serak Ustaz. Anda bilang ente lihat langsung. Karena berbeda. Lihat langsung mau. Karena berbeda antara langsung dengan apa? Dengan perantara. Paham? Yang tua malu-malu ya. Ikhwani fillah azanillahu yakum. Berbeda kalau ternyata tidak mungkin untuk melihatnya langsung. Antum misalnya jauh, apalagi zaman dahulu. Kalau zaman sekarang insya Allah mudah. Tapi zaman dahulu terkadang sulit. Ya, tidak ada HP, tidak ada macam-macam. Dan ini pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mendengar tentang seorang wanita, maka Nabi pun tidak bisa melihat langsung wanita tersebut. Maka Nabi mengirim Ummu Salamah istri Nabi untuk mengecek wanita tersebut. Dari Anas radhiyallahu taala anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam arada an yatazawwaj imra'atan. Dari Anas bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin menikahi seorang wanita. Fa ba'atha imra'atan litanzura ilaiha, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus seorang wanita untuk mengecek wanita tersebut. Disebutkan wanita yang diutus oleh Nabi ini Ummu Salamah. Fa qala shummi awaridhaha wa anzuri ila urqubaiha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ingatkan, kamu nanti kalau sudah dekat wanita tersebut, cium bau mulutnya.
Wanzuri ila urkubaiha, dan lihat bagian urkubait itu di atas. Ini apa, tumit ya, di atas tumit. Daging di atas tumit ini, enggak tahu untuk dalil apa, tapi Nabi suruh demikian. Ini dalil bahwasanya di antara kecantikan adalah kebersihan. Di antara kecantikan adalah kebersihan. Percuma kalau antum dapat istri cantik tapi enggak pernah sikat gigi. Percuma. Benar. Rugi, ya, rugi. Perhatikan juga bentuk gigi ya. Kalau giginya nggak teratur, biasanya sering ada makanan yang tersisa dan buat mulut cepat bau. Tapi kalau giginya teratur, enak dilihat. Nggak teratur juga enak, nggak jadi masalah ya. Tapi suruh sikat gigi terus. Ya. Sampai Nabi, karena kasus terjadi, ada orang semangat nikah. Ini kejadian saya tahu sendiri. Istrinya masya Allah solehah, hafizah Al-Quran, rajin beribadah. Rupanya baru nikah setahun minta cerai. Saya telusuri kenapa? Tidak bersihan. Istrinya tidak bersihan. Mandi kurang rajin mandi. Mandi mungkin sehari sekali atau berapa kali. Ya. Sehingga apa? Suami tidak betah. Suami terbiasa hidup bersih, istrinya ternyata tidak bersihan. Oleh karena di antara kecantikan adalah kebersihan seorang wanita. Dan ada model orang seperti itu, cantik masya Allah tapi komproh, apa namanya? Tidak bersihan. Ikhwani fillah sanallahu yakum. Intinya saya tidak mengatakan antum harus mencari bidadari yang sangat cantik jelita, tidak. Yang penting antum suka, itu yang penting. Jadi kita tahu bahwasanya kecantikan ada dua. Ada kecantikan yang ijma, disepakati, ada kecantikan yang diperselisihkan. Muttafaq alaih. Kecantikan yang disepakati ini sulit, antum tidak mudah mendapatkan. Tapi kalau antum dapat, alhamdulillah. Tidak ada yang mengatakan jelek, semua sepakat mengatakan cantik. Tapi antum mungkin kalau wajah antum pas-pasan, duit antum pas-pasan, antum cari yang kecantikan diperselisihkan. Meskipun orang lain bilang jelek, yang penting menurut pendapat antum dia cantik. Sudah selesai. Yang rojim menurut antum dia cantik, ambil udah. Karena dia akan melayani antum adalah dia. Tidak perlu antum cari. Biar orang bilang itu kurang ini, jangan dengar orang. Yang penting antum lihat, tertarik sudah, ambil. Paham ini? Sekarang kita bicara masalah nazar. Bagaimana cara menazar? Ini kayaknya baru mau nikah semua ini. Kayaknya semua kacau balau dulu ya. Udah terlanjur ya. Sekarang bagaimana hukum nazar? Disyariatkan menazar seorang wanita. Perhatikan ikhwan. Kadang akhlak seorang wanita terlihat tatkala dinazar. Seorang wanita tatkala antum nazar, dia melihat dengan pede, antum yang malu-malu, antum mundur baik. Bakalan antum kalah di rumah, pasti kalah. Karena ada seperti itu. Jadi nazar sama perempuan, akhwatnya pede banget, lihat terus. Laki-laki yang malu-malu. Kalau gitu antum mundur sejak awal, jangan. Entah karena dia terlalu cantik, bisa jadi, atau dia kurang punya rasa malu. Percuma cari istri yang kurang punya rasa malu. Susah antum negurnya nanti. Kalau wanita yang punya rasa malu yang tinggi, antum singgung sedikit dia sudah tersinggung. Tapi kalau antum tidak punya rasa malu, harus ngomong terang-terangan, repot, kurang bagus dalam bermuamalah. Tapi kalau antum lihat wanita tersebut dia malu-malu, ditutup mukanya, kemudian dia malu tutup begini, lihat kanan lihat kiri. Ini yang paling bagus seperti ini. Antum akan menjadi singa. Kalau yang pertama antum jadi kambing lagi. Benar, ini pengalaman, hati-hati. Karena banyak saya orang-orang konsultasi ke anak banyak. Ikhwan jamiah yang mau nikah, banyak biasa. Jadi ikhwan fillah azanillahu ya. Perkara yang pertama yang perlu antum perhatikan adalah masalah nazar, karena ada aturan tidak boleh sembarang nazar ya. Syekh Utsaimin rahimahullah menyebutkan ada beberapa syarat untuk menazar seorang wanita. Yang pertama, nazarnya tidak boleh dua-duaan. Harus ditemani dengan apa? Dengan mahramnya. Entah mahram dari si wanita atau lagi intinya tidak boleh berduaan khalwat. Rasulullah SAW melarang khalwat. La yakhluwanna rajulun bimra'atin illa ma'adhu mahram. Tidak boleh seorang lelaki berdua-duaan dengan seorang wanita kecuali ada mahramnya. Dalam ayat dalam riwayat yang lain, inna illa kana thalithuhuma syaitan. Kalau dia berdua-duaan maka yang ketiga adalah syaitan ikut hadir.
Kemudian di antara syarat tersebut, hendaknya memandangnya bukan untuk berlezat-lezat. Ini agak sulit diterapkan. Meskipun sebagian fuqaha mengatakan tidak boleh, tapi ini sulit. Orang lihat ya, kalau suka gimana lagi? Dia mandang dengan kelezatan. Tapi tidak boleh lama-lama. Tidak boleh lama-lama. Udah lihat sudah tertarik, sudah bismillah udah. Jadi jangan gitu lama-lama menotot lamanya, tidak perlu. Sehingga berlezat-lezat sampai melebihi batas yang diperbolehkan. Yang ketiga, hendaknya dia mempunyai persangkaan ada kemungkinan dia diterima. Saya ingin nazar apa anaknya presiden. Kamu siapa anaknya presiden? Kamu kerja di mana? Saya tukang sapu di depan. Wah, nggak boleh seperti ini. Ini percuma, mustahil. Atau dia seorang berdiri di depan SMA, lihat semua akhwat yang keluar. Kenapa kamu haram lihat? Enggak, lagi nazar ini. Banyak sekali yang kamu nazar. Nggak boleh. Jadi nazar yang mungkin untuk diterima, yang mungkin untuk terjadi. Jadi lewat SMS dulu atau gimana yang mungkin. Kalau tidak mungkin tidak boleh. Apa faedahnya? Asalnya seorang laki tidak melihat wanita. Dia dibolehkan terkadang ada maslahat. Tatkala maslahat itu tidak mungkin dicapai, maka tidak boleh dia memandang sembarangan. Ya. Kemudian yang perkara yang penting, apa yang boleh dilihat? Apa yang boleh dilihat? Ada khilaf di antara para ulama. Sebagian ulama seperti Madzhab Zahiriyah mengatakan semua ma'aqbalat wa adbarat, semuanya boleh dilihat. Depan, belakang, atas, bawah, kanan, kiri, timur, tenggara, semuanya boleh dilihat. Dan ini pendapat yang tidak benar. Pendapat yang mengasihkan tapi nggak benar. Yang benar, ada pendapat yang mengatakan cuma boleh wajah dan kedua tangannya. Karena itu yang boleh dibuka. Dan ini termasuk dalil tentang ulama yang mengatakan wajibnya cadar. Kenapa ada syariat nazar? Karena asalnya ditutup sehingga dilihat wajah dan keduanya. Masalah khilafiyah. Cuma saya katakan ini dalil di antara ulama yang mengatakan disyariatkannya cadar karena di antaranya tatkala orang menikah ada nazarnya. Kalau ternyata sudah buka-bukaan, ngapain nazar? Nazar tiap hari. Ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum. Jadi yang boleh dilihat, yang rajih adalah yang biasa terbuka tatkala dia bersama mahramnya. Wanita itu tatkala di rumahnya apa yang bisa terbuka? Biasa terbuka adalah rambutnya, lehernya, lengannya, betisnya, ini bisa terbuka. Tatkala lagi di rumah sama keluarganya, itu boleh dilihat oleh seorang laki tatkala ingin nazar. Lebih dari itu tidak boleh. Bagaimana dengan kisah seorang sahabat yang sembunyi-sembunyi ngintip seorang wanita? Antum awas salah praktek antum. Ketahuan ngintip dipukul orang satu kampung. Sudah jenggotan ngintip lagi, saya mau nazar. Bahaya. Itu sahabat juga ngintipnya bukan ngintip di kamar mandi. Ngintipnya di mana? Di keluarganya lagi jalan ngintip, dia berarti dia sedang pakai. Ini dalil di antara yang menguatkan bahwasanya boleh dilihat apa yang biasa terbuka tatkala di keluarganya. Emang itu sahabiat lagi telanjang-telanjang jalan-jalan? Enggak. Dan ini tidak sedang mengintip di kamar mandi. Sebagian orang berdalil boleh lihat semuanya. Sahabat ngintip. Ya akhi, sahabat ngintip siapa ya akhi? Ngintip sahabiat. Ngintipnya di mana? Bukan di kamar mandi. Sampai ada yang praktekkan tatkala nazar, saya pengen lihat, maaf ya payudara. Ini dipraktekkan subhanallah oleh sebagian ikhwan yang tidak punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dibukalah payudaranya oleh wanita tersebut, setelah itu tidak jadi. Kan memalukan. Namun kenyataannya ya udahlah antum kalau orang-orang subhanallah. Jadi yang boleh dilihat yang rajih adalah yang biasa terbuka tatkala apa? Tatkala di keluarganya bisa terbuka. Kalau antum mau detail-detail, antum jangan lihat, antum tanya sama temannya bagaimana ininya, itu hak antum. Bagaimana pahanya, atau bertanya langsung, maaf ya, ukhti saya pengen tanya tentang bagaimana kondisi kulit anti. Boleh aja, terserah, itu hak antum. Antum anti korengan enggak? Enggak. Ada tai lalatnya enggak? Misalnya terserah antum. Tapi ngelihat enggak? Ngelihat ada hukumnya apa? Tidak boleh. Kemudian hendaknya wanita yang dilihat antum syaratkan jangan bertabarruj. Jangan berhias tatkala antum lihat. Karena sebagian akhwat tatkala mau dinazar dia pun berhias.
Oke, bedak pakai semuanya. Jangan. Antum ingin murni. Karena itulah kecantikan asli di situ. Karena banyak orang tertipu melihat pas segelis, masya Allah cantik sekali. Ternyata semuanya bedak. Semuanya apa? Bedak putihnya bukan putih yang asli. Oleh karenanya tatkala antum mau nazar, antum minta agar tidak usah pakai apa namanya? Make up yang polos-polos saja. Ada sebagian salaf yang membenci menikahi seorang wanita yang terlalu cantik. Kenapa? Karena dikhawatirkan sang lelaki terlalu cinta sama wanita tersebut sehingga dia lupa menjalankan tugas-tugas agamanya. Atau dia terlalu tunduk kepada sang wanita mentang-mentang. Kenapa? Tahu suaminya bertukuk lutut di hadapan dia. Oleh karena jangan cari terlalu cantik. Cari pun antum enggak dapat, ya sudah. Yang diperselisihkan aja. Ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum, ciri berikutnya hendaknya wanita tersebut sangat penyayang dan subur. Tujuannya untuk beranak banyak. Cari wanita yang manja, yang sayang, ya. Jangan cari wanita yang tegas. Ya. Kalau tegas repot, suaranya keras kayak laki-laki, ya, ini repot seperti ini. Kecantikan wanita pada manjanya dan lembutnya. Oleh karena Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala, seorang laki menemui Nabi dan berkata, "Ya Rasulullah, inni asabtu imra'atan dzata hasabin wa jamalin." Saya mendapati seorang wanita, menikahi seorang wanita yang kedudukannya tinggi dan cantik. Wa innaha la talidu. Afa atazawwajuha? Saya menemukan seorang wanita yang kedudukannya tinggi dan cantik. Apakah saya menikahi dia sementara dia tidak bisa melahirkan? Kata Rasulullah SAW, la, jangan. Summa atahu tsaniyata fanahahu. Kemudian datang lagi kedua, Rasulullah, boleh enggak? Karena cantiknya yang dicari. Rasulullah SAW, jangan. Summa atahu tsalitsah. Datang lagi kepada Nabi, Rasulullah, ini dia cantik, Rasulullah, boleh enggak saya nikahi? Dia tertarik sama wanita ini. Kata Rasulullah SAW, tazawwajul wadudal walud fa inni mukatsiru bikumul umama yaumil qiyamah. Menikahilah wanita yang penyayang dan mudah melahirkan, yang subur. Karena aku akan bangga dengan jumlah kalian yang banyak pada hari kiamat. Oleh karenanya Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan di antara faedah pernikahan adalah memasukkan rasa senang di hati Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat kelak. Kenapa? Kalau kita punya anak banyak, Nabi akan senang. Apalagi kalau pabriknya 4, lebih banyak lagi anaknya. Kenapa disebutkan dua sifat, yaitu apa namanya? Penyayang dan cinta? Karena dua sifat inilah, ya, yang subur dan penyayang, karena dua sifat inilah yang bisa menghasilkan produksi banyak anak. Seorang wanita yang sayang sama kita, kemudian subur. Kalau subur tapi nggak mau dekat-dekat sama kita, gimana juga mau punya anak? Tapi yang manja suamiku, ya. Sebagian istri benar-benar manja sama suaminya, bahkan sayang sama suaminya. Bahkan suaminya di servis luar biasa. Ada seorang cerita di Madinah, orang Arab menikah sama perempuan Indonesia. Luar biasa jatuh cintanya kepada perempuan ini. Perempuan ini mungkin tidak begitu cantik, ya, kalah sama orang-orang Arab cantiknya. Tetapi servisnya luar biasa. Sampai semuanya diservis, kukunya dipotong, semuanya dicukur sama perempuan itu, bahkan giginya dia yang sikatkan. Luar biasa. Tidak tahu nih siapa yang qadarullah, setelah 8 bulan menikah atau berapa waktu, kata istrinya tersebut, sampai di sini saja pernikahan kita. Loh, kok suami saya lagi datang? Ternyata dia istri orang lain. Indonesia kacau di sana. Intinya ada wanita yang luar biasa servisnya seperti ini. Kita cari seperti ini yang sayang, penyayang, sehingga buat kita cinta sama dia. Dengan kita semakin cinta sama dia, semakin banyak mudah melahirkan anak-anak. Ikhwani fillah azanillahu yakum. Ciri keempat, disunahkan mencari wanita yang perawan. Usahakan jangan mencari yang janda. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu, dia berkata, halaka abi, ayahku telah meninggal dunia. Wa taraka sab'a banatin aw tis'a banatin. Dia meninggalkan saudari-saudariku ada 7 adik-adik perempuanku atau 7 saudari perempuanku atau 9 orang.
Fatazawwajtu imra'atan thiyyiban. Saya pun menikahi seorang wanita yang janda. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tazawwajta ya Jabir?" Wahai Jabir, kau baru menikah? Faqultu na'am, iya saya sudah menikah ya Rasulullah. Rasulullah SAW bertanya lagi, "Bikran am thiyyiban?" Kau nikahi wanita yang perawan atau janda? Qultu bal thiyyiban, tapi saya menikahi seorang janda ya Rasulullah. Rasulullah SAW mengatakan, "Fahalla jariyatun tula'ibuha wa tula'ibuka wa tudahikuka wa tudahikuka." Kenapa kau tidak menikahi seorang gadis perawan yang kau bisa bermain-main dengan dia, dia bisa bermain-main dengan kamu. Kau bisa membuat dia tertawa, dia bisa membuat engkau tertawa. Jabir berkata, "Qultu inna Abdullah halaka wa taraka banatin wa inni karihtu an aji'ahunna bimithlihinna fatazawwajtu imra'atan taqumu 'alayhinna wa tuslihuhunna." Faqala barakallahu laka aw qala khairan. Jabir menyebutkan dalilnya, "Ya Rasulullah, saya punya saudari-saudari ada 7 orang atau 9 orang perempuan. Kalau saya nikahi wanita yang masih muda, gadis perawan, maka seumur dengan adik-adik saya, nanti jadi main-main, bukan nggak bisa ngurus adik-adik saya. Berantem nanti lama-lama. Jadi saya nikahi wanita yang janda yang sudah agak tua agar bisa ngurus apa? Adik-adik saya." Subhanallah, Jabir niatnya mulia. Sampai dia rela menikahi wanita janda demi untuk kemaslahatan apa? Adik-adiknya. Akhirnya Rasulullah SAW mendoakan kebaikan bagi Jabir bin Abdullah. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah SAW berkata, "Fa aina anta min al-adhara wa lu'abiha?" Awal wali abiha. Di mana engkau Jabir? Kenapa kau menikahi seorang janda? Kenapa kau tinggalkan seorang wanita gadis perawan dan cumbuannya? Kenapa kau tinggalkan? Dalam riwayat walu abuha, kenapa kau tinggalkan gadis perawan dan air liurnya? Ini kata ulama sunnah untuk apa? Berciuman tukar-tukaran air liur. Karena dalam riwayat disebut aina anta minal adhara wa lu'abuha. Wah, pada diskusi sendiri. Dalam riwayat yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Hala jariyatan ta'udduha wa ta'udduka. Kenapa kau tidak menikahi seorang wanita, gadis? Dia bisa menggigitmu dan kau bisa menggigitnya. Masya Allah. Tapi hadisnya dhaif yang terakhir. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Alaikum bil abkar fa innaha a'dhabu afwahan wa antaqu arhaman wa arda bil yasir." Hendaknya kalian menikahi para perawan, para gadis, sungguhnya mereka lebih manis tutur katanya, lebih banyak keturunannya dan lebih menerima dengan sedikit. Namun ini tidak secara umum ya, artinya ini secara umum. Namun ada saja, masya Allah, justru wanita yang janda yang lebih sayang kepada suaminya. Dia sudah pernah punya pengalaman. Ini sering terjadi. Janda punya pengalaman sama suami yang dulu yang mungkin kurang mesra, maka begitu dia menikah lagi dia benar-benar servis suaminya tersebut. Tapi bagaimanapun yang perawan lebih utama karena antum adalah cinta pertamanya. Adapun seorang janda yang sudah menikah 2-3 kali, repot tuh, sulit antum menjadi cinta pertamanya. Bahkan terkadang dia membanding-bandingkan antum dengan suami yang pertama, suami yang kedua. Oleh karenanya semakin cari wanita yang jauh dari pergaulan dengan lelaki, maka itu yang terbaik. Wanita yang perawan tapi sudah pernah pacaran berapa kali juga repot. Dia akan bandingkan antum dengan teman-temannya. Kamu, suamiku hitam, pacar saya yang pertama putih. Repot kan? Kamu pendek, pacar saya yang kedua tinggi. Kamu miskin, pacar saya yang ketiga apa? Kaya. Repot seperti ini. Oleh karenanya cari wanita yang dipingit, yang tidak kenal dengan laki-laki, sehingga benar-benar dia menjadikan antum cinta pertamanya. Dan kalau nikah sama gadis muda, itu membuat hidup semangat. Kalau udah tua jadi lemas semua, udah lemas. Dalilnya apa? Ada dalilnya, saya tidak ngomong sembarang, ada dalilnya. An Alqamah qala kuntu ma Abdullah falaqiyahu Utsman bin Affan bi Mina. Kata Alqamah, muridnya Abdullah bin Mas'ud, sahabat senior Ibnu Mas'ud, Utsman bin Affan juga sahabat senior. Dia mengatakan saya bersama Ibnu Mas'ud, kata Alqamah. Kemudian dia pun bertemu dengan Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala di Mina kalau musim haji mungkin atau musim haji. Faqala ya Aba Abdurrahman, inna li ilaika hajah. Kata Utsman, wahai Abu Abdurrahman, wahai Ibnu Mas'ud,
saya ingin ngomong sama kamu, ada suatu keperluan. Fakhalawa atau fakhalau, maka mereka pun berdua-duaan. Faqala Utsman, halaka ya Aba Abdurrahman fi an nuzawwijaka bikran tudzakkiruka ma kunta ta'had. Kata Utsman menawarkan, subhanallah, ini sahabat yang baik. Dia bilang, wahai Ibnu Mas'ud, maukah kau nikah sama gadis perawan? Mengingatkan kau tentang masa lalumu yang indah. Tudzakiruka bima kunta ta'had, mengingatkan kau tentang masa lalumu. Kalau udah tua kan apa yang mau diingat? Tapi kalau muda, semangat kehidupan ini. Ini menunjukkan dalilnya bahwasanya penting untuk menikahi wanita yang muda sehingga hidup ini bisa lebih bergairah ya. Karena wanita yang muda dia aktif. Kalau yang tua diam, kurang bergerak ya. Sehingga akhirnya apa? Lemas. Ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum. Seperti kita katakan tadi, akan tapi terkadang janda lebih afdal sebagaimana Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, karena janda lebih berpengalaman bagaimana menservis seorang suami. Dia pengalaman sejak awal. Adapun wanita yang baru nikah, dia tidak pengalaman bagaimana, mungkin kesalahan-kesalahan tidak tahu. Kalau janda sudah tahu kesalahan-kesalahan saya dulu bagaimana, apa yang disukai oleh para laki, sehingga dia lebih berhati-hati dalam menservis suaminya yang baru. Ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum. Di antara ciri yang harus diperhatikan tatkala kita ingin menikah seorang wanita, ada yang mengatakan, disebutkan dalam kitab-kitab fikih, hendaknya sang wanita jauh dari kerabat lelaki. Karena jika semakin jauh kekerabatan maka anaknya semakin pintar. Tapi ini tidak ada dalilnya. Ini tidak ada dalilnya. Bahkan kita dapati bahwasanya ya, orang-orang Arab sekarang banyak menikahkan dengan kerabat-kerabat mereka untuk semakin memperkuat apa? Tali silaturahmi. Ini ada keunggulan, ada kekurangan. Keunggulannya tali silaturahmi semakin kuat, berputar sekitar itu saja. Kekurangannya kalau ribut itu memutuskan silaturahmi. Ini kekurangan. Kekurangannya bosan juga di situ-situ aja. Tapi kalau antum menikah, antum dari Irian nikah sama Sulawesi jauh. Jadi ada jalan-jalan ke sana, jalan-jalan ke sini. Kekurangannya duit habis. Dia ada kekurangan, kelebihan. Kelebihannya tadi asik, tidak kaku, tidak monoton. Ya. Namun ini tidak ada dalilnya, masing-masing bisa melihat. Tidak ada masalah menikah dengan kerabat dekat atau kerabat jauh atau suku yang berbeda. Akan tapi pada dasarnya kalau suku berbeda, terkadang adat istiadat berbeda. Sulit untuk, pertama harus butuh adaptasi dan macam-macam, terutama kalau masih kolot-kolotan. Beda kalau tinggal di kota, mungkin sudah adatnya sudah terkikis, kolot-kolotnya sudah terkikis, ini ringan. Tapi kalau masing-masing dari daerah yang kolot, terkadang kita cocok dengan kita dan istri kita, tapi mertua-mertua ini tidak cocok. Terkadang. Intinya seorang melihat kemaslahatan, oh ini adalah tidak jadi masalah baik kerabat jauh ataupun kerabat dekat. Kemudian perkara yang sangat penting ketika menikah, ciri berikutnya, bahwasanya wanita calon kita ini berasal dari keluarga yang baik-baik. Ini sangat penting. Bahwasanya kondisi calon mertua antum, keluarga mertua antum adalah orang-orang yang sudah ngaji, ini sangat penting. Karena kalau antum ternyata nikah sama anaknya ahlul bidah atau anaknya tukang khurafat, repot, nanti masalah ribut terus. Masalah ribut terus. Tapi kalau antum menikah sudah ngaji, masya Allah, dia baik, dia tahu hak bagaimana bermuamalah dengan antum, sudah ngaji cocok semua. Jadi ini lebih nikmat, lebih tenteram. Ya. Oleh karenanya para sahabat berusaha menawarkan anaknya kepada temannya. Kenapa? Untuk menjamin apa? Persahabatan. Sudah cocok, kita sudah teman. Oleh karenanya nikahkan adiknya atau nikahkan kakaknya atau nikahkan apanya, sehingga bisa menambah kasih sayang. Dan banyak masalah rumah tangga terjadi. Kenapa? Karena mertua ikut campur. Tatkala mertuanya bukan orang yang beragama, biasanya merusak itu merusak pernikahan. Tapi kalau mertuanya beragama, banyak masalah yang selesai. Karena dihadapi dengan kepala dingin, dengan mudah, sama-sama paham agama, kembali kepada aturan dan sunnah. Ya. Dan ini banyak terjadi. Jadi peran keluarga atau keluarga calon mertua sangat perlu diperhatikan. Kalau dari keluarga yang baik-baik, maka ini sangat penting. Kemudian juga perhatikan apakah keluarganya keluarga yang boros atau tidak. Ini sangat mempengaruhi gaya hidup, style hidup calon istri antum. Kalau ternyata dia dari keluarga yang kaya raya dan boros, tidak punya tanggung jawab,
manja kehidupannya selama ini, siap-siaplah antum akan mendapati seorang wanita yang sangat manja dan tidak mudah melayani antum. Kenapa? Dia hidup biasanya dilayani. Biasanya ada pembantu, tidak pernah kerja, tidak tahu masak, tidak pernah diberi tanggung jawab. Ini repot seperti ini. Caranya bagaimana? Lihat bagaimana keluarganya. Dia di keluarga bagaimana keluarganya yang lain. Jangan antum lihat karena kayanya saja, enggak. Tapi kalau ternyata dia tidak biasa bertanggung jawab, kehidupan menderita bersama wanita yang seperti ini. Kemudian ciri yang berikutnya. Ciri keberapa ini? Ketujuh. Hendaknya wanita tersebut cerdas. Cari wanita yang IQ-nya tinggi. Tapi jangan terlalu tinggi. Kalau terlalu tinggi, antum dibodoh-bodohin. Karena ini pertama, antum ingin cari bibit anak yang cerdas. Kalau istri antum pas-pasan otaknya, repot juga. Disebutkan oleh dalam pepatah, ijtanibul hamqa fa inna waladaha dhaya wa suhbatuha bala. Hindarilah wanita yang bodoh karena anaknya sia-sia dan bergaul dengannya adalah bencana. Repot bergaul sama, karena antum di antara kehidupan rumah tangga antara ngobrol dengan istri. Kalau dia tidak bisa mengimbangi IQ antum, itu tidak nyambung. Antum coba ngobrol sama orang yang tidak nyambung, enggak enak. Apalagi istri yang akan sering ngobrol sama antum. Antum bikin lucu, dia tidak ketawa. Dia tidak paham. Repot gini. Bagaimana kehidupan enak seperti itu? Bingung. Mau ajak ngobrol, dia tidak pandai bicara. Diberi isyarat tidak paham. Oleh karenanya, kalau bisa dapat istri yang cerdas, maka alhamdulillah. Ya, karena ini sangat penting. Ini termasuk ciri yang sangat penting. Karena antum bisa nyambung ketika bicara dengan dia, bisa asyik ngobrol sama dia. Karena butuh. Istri adalah libasul lakum, adalah pakaian kalian. Ini ya ikhwani fillah, ini di antara ciri-ciri yang perlu diperhatikan ya. Yang paling utama adalah kesolehan dan kecantikan. Ini yang paling utama. Yang lainnya boleh digugurkan. Yang lainnya masih semakin derajat yang paling tinggi adalah apa tadi? Masalah takwa dan apa? Kecantikan. Ini berusaha untuk tidak digugurkan. Karena ini yang berkaitan dengan kelanggengan apa? Kehidupan rumah tangga. Yang lainnya masih bisa diatur, mungkin digugur, mungkin ada, alhamdulillah. Kalau enggak juga enggak jadi masalah. Ya. Dan ingat, seorang tatkala menikah, memang boleh dia menikah karena harta, boleh. Dan dia boleh menikah karena kecantikan murni, boleh. Dan dia boleh menikah karena kedudukan seorang wanita. Tapi usahakan niat antum benar-benar karena ingin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat tadi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, salasatun haqqun 'ala Allah aunuhum. 3 orang yang Allah jamin pasti akan membantu mereka. Siapa di antaranya? An-nakih yuridul afaf, seorang lelaki yang ingin menjaga dirinya dengan pernikahan tersebut. Ya, ingin menjaga dirinya dengan pernikahan tersebut. Ya. Mencari yang bertakwa dan mencari yang cantik. Saya ingatkan ikhwan, kalau antum lihat akhwat antum tidak suka, jangan antum nikahi. Kenapa? Nanti antum menzalimi dia. Benar. Tidak suka mundur, meskipun tidak usah malu-malu. Itu mungkin meskipun itu adik teman kita, adik teman dekat kita. Kalau nggak mau mundur, khawatir apa? Antum menzalimi dia. Antum tidak suka, ini antum suka marah-marahin. Kenapa? Karena berangkat dari rasa tidak suka. Mereka tidak mau mundur. Afwan, saya kurang cocok. Jujur aja, mending dari awal antum bilang tidak cocok daripada nanti tengah jalan akhirnya dia sudah hamil, sudah punya anak, baru kemudian antum ceraikan atau antum langsung poligami, menyakiti hatinya. Ya jangan. Tapi kalau antum tertarik, akhlaknya mulia, maka pegang. Itu adalah nikmat yang luar biasa. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ad-dunya mata'un wa khairul mata'id dunya al-mar'atu salihah." Sebaik-baik perhiasan dunia adalah apa? Wanita yang salihah. Sebagian orang mengatakan kebalikannya, berarti keburukan benda-benda di dunia adalah istri yang tidak salihah. Ini paling penyiksaan dan penderitaan bagi seorang suami memiliki istri yang tidak salihah. Menderita. Dia mau marah, dia yang dimarahin sama istrinya. Repot. Dia omelin sama istrinya tiap hari. Istrinya yang bodoh, istrinya yang bilang kamu yang bodoh. Dia yang salah, istrinya bilang kamu yang salah. Repot. Ini penderitaan, bala. Terakhir saya tutup dengan sebuah kisah. Ini karena waktunya sudah panjang, cuma ya kita singkat saja. Ya, intinya pelaksanaan. Ini materi sudah cukup. Ada kisah dari Sufyan bin Uyainah. Ini untuk mengingatkan kita agar niatnya tulus tatkala ingin menikah. Berpoligami pun niatnya harus tulus yang benar. Ya, tidak dilarang untuk mencari
Kecantikan tidak dilarang, tapi jangan itu jadikan niat yang murni. Tapi harus ada niat ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah membantu kesuksesan poligami antum. Tapi kalau niatnya enggak beres, bisa jadi enggak sukses. Qala Yahya bin Yahya An-Naisaburi, kuntu inda Sufyan bin Uyainah idh ja'a rajulun faqala ya Aba Muhammad ashku ilaika min fulanah, yakni imra'atahu. Yahya bin Yahya An-Naisaburi berkata, aku suatu saat berada bersama Sufyan bin Uyainah. Tiba-tiba datang seorang menemui Sufyan bin Uyainah dan berkata, wahai Abu Muhammad, kunyahnya Abu Muhammad, aku mengeluhkan kepada engkau tentang istriku. Aku adalah orang yang paling terhina di sisi istriku dan orang yang paling rendah di sisi istriku. Fa'atraqa Sufyanu maliyan. Sufyan pun menundukkan kepalanya sebentar. Kemudian fasumma rafa'a ra'sahu, kemudian dia angkat wajahnya dan dia berkata, la'allaka ragibta ilaiha litasdada bika izzan. Mungkin waktu kau nikah sama dia, kau ingin supaya harkat martabatmu naik, iya kan? Faqala na'am, iya kok kamu tahu benar. Saya dulu nikah agar cari istri yang dari keturunan orang-orang tinggi supaya saya juga ikut naik derajatnya. Kata Sufyan, man dhahaba ilal izzi ubtiliya bidzul. Barang siapa yang menikah karena mencari supaya ditinggikan derajatnya, maka dia akan diuji dengan kehinaan. Wa man dhahaba ilal mal ubtuliya bil faqr. Barang siapa yang menikahi seorang wanita karena mencari harta, maka dia akan terkena kemiskinan. Wa man dhahaba ila din, dan barang siapa yang menikah karena agama, yajma'allahu lahul izza wal mal ma'ad din, maka Allah akan memberikan kepada dia agama, diberikan harta dan diberikan derajat yang tinggi. Kemudian Sufyan ibn Uyainah pun menceritakan tentang kisahnya. Dia mengatakan, kunna ikhwatan arba'ah. Saya 4 bersaudara laki-laki. Muhammad, Imran, Ibrahim dan saya. Jadi 4 saudara itu Sufyan, Muhammad, Ibrahim dan Imran. Yang paling tua adalah Muhammad dan Imran adalah yang paling muda. Ibrahim di tengah-tengah dan aku juga di tengah-tengah. Tatkala Muhammad ingin menikah, maka dia pun ingin mencari wanita yang derajatnya tinggi. Fatazawwaja man hiya akbaru minhu hasaban. Maka dia pun menikah dengan wanita yang lebih tinggi derajatnya. Maka Allah pun menjadikan dia terhina. Kenapa nikah dengan wanita yang sudah sok? Akhirnya apa? Suaminya direndah-rendahkan. Kamu keturunan siapa? Kamu ini. Kamu dulu punya apa? Dihinakan oleh apa? Istrinya. Tidak ada nilainya. Wa Imran ragiba fil mal. Adapun Imran ingin menikah dengan seorang wanita anak orang kaya. Fatazawwaja man hiya akbaru malan minhu. Maka dia pun menikahi wanita yang lebih kaya daripada dia. Fabtalahu Allahu bil faqr. Maka dia pun dihinakan dengan kemiskinan. Akhadhu ma fi yadayhi wa lam yu'tuhu syai'an. Mereka ambil semua harta dia dan dia tidak diberikan apa-apa. Kenapa? Dia hidup dengan orang kaya. Orang kaya ini justru tamak. Justru ingin ngurasi apa? Harta dia. Dia pinginnya jadi kaya, ternyata dia malah jadi miskin. Dan antum ingat, antum jangan menyesal antum nikah seorang wanita karena hartanya. Ternyata bukan dia yang kaya bapaknya. Begitu sudah dinikahi, urusan istri, urusan anak saya, bukan urusan saya. Saya sudah berlepas tanggung jawab saya. Hanya antum ingin harta bapaknya, nggak dapat apa-apa. Jadi perbaiki niat. Kata dia, saya pun ingin menikah, maka saya merenungkan. Maka datang kepada kami Ma'mar bin Rashid, maka saya pun bermusyawarah dengan dia. Maka saya pun menceritakan tentang kisah saudara-saudara saya tadi. Maka kemudian Ma'mar bin Rashid menyampaikan sebuah hadis yang tadi kita awal di pengajian kita sebutkan, tunkahul mar'u al arba, sungguhnya wanita dinikahi karena 4 perkara, karena agamanya, karena kedudukannya, karena hartanya, karena kecantikannya. Fa alaika bidzatid din taribat yadak, hendaknya engkau mencari wanita yang beragama, kalau tidak engkau akan sial atau engkau celaka. Fakhtartu li nafsi din wa ikhtafifa adh-dhahr iktidaan bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fajama'allahu liyal izza wal mala ma'ad-din. Maka saya pun mencari wanita yang beragama untuk diriku. Setelah saya nikahi sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah mengumpulkan buat saya derajat yang tinggi, harta bersama dengan agama. Demikianlah ikhwan fillah azanillahu yakum. Inilah beberapa sifat-sifat atau kriteria wanita yang hendak antum nikahi, ya. Ya, tinggal antum laksanakan apa yang telah kita sampaikan. Semoga berhasil. Ada yang bertanya atau sudah? Tidak usah. Ada yang bertanya? Ada. Ibu-ibu ada yang bertanya enggak? Ibu-ibu silakan, apabila ada pertanyaan disampaikan dituliskan di selembar kertas, nanti tolong disodorkan ke sebalik jak ini. Tolong ikhwan yang lainnya menyampaikan ke depan sini. Ya, silakan. Foto
Ada pertanyaan, mohon penjelasan kembali bahwa dalam Islam tidak ada harta gonogini. Ya, memang tidak ada harta gonogini. Harta gonogini apa? Kalau cerai hartanya bagi dua, ya kan? Ini tidak ada dalam Islam. Harta suami, harta istri. Suami hanya wajib menafkahi istri. Kalau terjadi perceraian maka istri tidak diberi apa-apa. Kecuali kalau sang istri misalnya merawat anak-anaknya, ya maka dia harus memberi nafkah kepada istri dan anak-anaknya. Tapi kalau pernikahan kemudian istrinya mengambil setengah hartanya maka tidak diperbolehkan. Ya, harta suami bukan harta istri. Oleh karena seorang istri pun tidak boleh bertasarruf, ya mengolah harta suaminya seenaknya dia, tidak boleh. Sebagaimana pula harta istri bukan harta suami. Kalau istri dapat warisan, maka suami tidak boleh, itu harta istrinya. Atau istrinya punya pekerjaan jualan, misalnya jualan mobil jadi orang kaya raya, itu harta istrinya, bukan harta suaminya. Berbeda kalau suami istri kerja bareng, punya pekerjaan bareng, ini baru ada harta gonogini, dibagi maksudnya sesuai dengan milik masing-masing. Tapi kalau suami yang kerja murni, istri tidak ikut kerja, itu harta suami. Ada hadis bahwasanya Ibnu Umar tatkala melakukan haji atau umrah, beliau menggenggam jenggotnya, apa yang lebih dari genggamannya beliau memotongnya. Ini benar, diriwayatkan dari beberapa sahabat. Saya dengar kalau tidak salah 8 sahabat, wallahu alam bisawab. Jadi mereka tatkala umrah, mereka pegang jenggot gini baru kemudian apa? Dicukur. Bukan begini pegangnya. Bukan begini pegangnya, baru apa dicukur. Kata para ulama, ini dalil dari sebagian sahabat. Dan ternyata ada sahabat yang jenggotnya panjang tidak dicukur. Buktinya cuma 8 orang yang mencukur. Ini ada khilaf di antara para sahabat. Tatkala ada khilaf di antara para sahabat, maka kita mencari mana pendapat yang lebih kuat di antara para sahabat. Ya. Para sahabat dikatakan perkataan mereka hujjah kalau tidak ada yang menyelisihi. Perkataannya hujjah kalau tidak ada yang menyelisihi. Tapi jika ada yang menyelisihi berarti masalah khilafiyah. Dan masalah khilafiyah, ternyata ada sahabat yang tidak mencukur jenggotnya, panjang-panjang jenggot mereka. Demikian juga Nabi tidak mencukur jenggotnya. Tatkala masalah khilafiyah maka kita kembali kepada dalil yang dari luar dalam rangka untuk merajihkan. Wallahu bisawab, yang lebih rajih bahwasanya jenggot tidak dicukur. Sebagaimana para sahabat yang lain jenggotnya panjang-panjang, Nabi SAW juga tidak pernah mencukur. Dan keumuman dalil kata Rasulullah SAW, a'ful liha, panjangkanlah jenggot. Ya. Tinggal apa? Arkhul liha, biarkan jenggot tumbuh, tidak diambil. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya jenggot dibiarkan. Kemudian dalil yang kedua menunjukkan bahwa itu ijtihad. Kenapa Ibnu Umar dan para sahabat hanya memotong tatkala umrah dan haji? Seharusnya kalau dipotong setiap lebih panjang tidak tunggu umrah dan haji. Kapan saja panjang kemudian apa dipotong. Berarti mereka mengkiaskan, Allah alam bisawab, dengan masalah tahallul. Tatkala cukur rambut jenggot pun dicukur. Ini menunjukkan ini ijtihad dari Ibnu Umar. Allah alam bisawab. Tapi kalau ada orang yang cukur kita tidak bisa mengingkari karena itu masalah khilaf di antara para sahabat. Apakah ada larangan bagi seorang anak manggil ibunya dengan sebutan bunda? Tidak jadi masalah, bunda ini masih bahasa. Sedangkan bunda biasanya sering diucapkan oleh non muslim, tidak benar. Ibunda itu bahasa Indonesia, ya. Ibunda bahasa Indonesia. Orang Indonesia kebanyakan orang apa? Islam. Apakah ada hadis sahih bahwasanya Nabi suka melihat wanita memakai pakaian warna hitam atau gelap sehingga kaum wanita Ansor seperti burung gagak? Apakah wanita wajib memakai pakaian warna hitam? Tidak, ya. Perkaranya ini perkara masalah adat istiadat. Tidak ada dalil khusus pakailah pakaian hitam. Berbeda dengan kain putih. Rasulullah SAW mengatakan ilbasu min thiyabikumul bidh. Pakailah pakaian kalian yang berwarna putih. Jadi ada hadisnya. Berarti pakaian putih disyariatkan. Tetapi Rasulullah SAW tidak pernah mengatakan kepada para wanita Ansariyah untuk memakai pakaian hitam. Berarti itu kembali kepada adat istiadat. Ya, oleh karenanya tidak bisa dikatakan sunnah memakai pakaian hitam di Indonesia, tidak bisa. Tidak bisa. Oleh karenanya silakan pakai warna apa saja, yang penting tidak menjadi pusat perhatian. Warna hitam, warna ungu, warna apalah enggak paham, warna biru, warna coklat, ya. Warna hijau enggak jadi masalah. Tidak jadi masalah. Oh ya, jangan lupa ini ada hadiah, ya. Hadiah kepada yang penting ini buat satu orang? Satu orang satu begini? Iya. Terus yang itu? Sama ini. Oh. Pertanyaan dari antum. Iya. Pertanyaan dari antum ini pertanyaan yang bertanya. Oh, ini pertanyaan buat yang bertanya, yang pertanyaan canggih dikasih, ya. Berarti kita habisin dulu pertanyaannya.
Sudah nggak ada yang lagi tanya ya, udah selesai. Dulu saya tidak tahu tentang hukum tato dan ternyata tato dalam Islam dilarang. Bagaimana hukumnya orang terlanjur ditato dan bekas tatonya sulit dihilangkan? Wajibkah dihilangkan walaupun dengan unsur penyiksaan? Kalau bisa dihilangkan dengan tambah penyiksaan maka itu bagus. Kalau tidak bisa maka jangan menyiksa diri. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala sudah cukup. Jangan disetrika, jangan. Enggak usah. Benarkah Nabi Muhammad menikah Khadijah ketika umur 25 tahun dan 25 tahun dan Khadijah 40 tahun? Apakah termasuk mukjizat Nabi jika Khadijah bisa mempunyai anak? Allah alam bisawab, ada khilaf tentang masalah umur Khadijah 40 atau 28 tahun. Riwayat dari Ibnu Ishaq dalam sirahnya mengatakan 28 tahun. Riwayat dari Al-Waqidi dalam maghazinya 40 tahun. Dilihat dari ditinjau dari sang perawi, Ibnu Ishaq lebih afdal daripada Al-Waqidi. Al-Waqidi menurut muhadditsin matruk, ditinggalkan riwayatnya. Adapun Ibnu Ishaq secara rawinya dia adalah seorang perawi yang hasan idza sarraha bitahdits. Dari sisi ini sebagian ulama mengatakan riwayat Ibnu Ishaq lebih kuat. Oleh karenanya Khadijah umurnya 28 tahun. Tetapi yang jadi masalah, ini kalau dua-duanya punya sanad. Ternyata Ibnu Ishaq juga meriwayatkan tanpa sanad. Berarti hukumnya sama-sama tidak ada dalilnya. Wallahu a'lam bishawab. Mana yang lebih benar? Susah. Karena saya pernah mempelajari masalah ini. Intinya 28 tahun, 40 tahun. Yang jelas Khadijah lebih tua daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Khadijah sudah pernah menikah 2 kali, kemudian dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana menghilangkan perasaan rumput tetangga lebih hijau? Tanam rumput antum di rumah biar lebih hijau. Kalau rumputnya kurang, tambah rumput yang baru. Apakah balasan bagi istri yang mengizinkan suami berpoligami? Balasannya luar biasa. Pahalanya luar biasa. Meskipun orang bikin hadis palsu, banyak ini saya pernah dikirim orang yang mengizinkan istrinya, suaminya poligami dapat surga, bahkan surga yang gini-gini. Hadis palsu ini. Siapa hadis palsu diriwayatkan oleh orang Indonesia? Enggak ada seperti ini. Tapi kita ambil dari keumuman dalil-dalil yang ada bahwasanya berarti dia itsar, dia mendahulukan kepentingan apa? Suaminya. Kemudian dia menjalankan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia harus bersabar, dan wanita bersabar banyak pahalanya si Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena wanita yang mengizinkan suaminya berpoligami maka mudah-mudahan Allah memberikan dia surga. Dan saya ingatkan, suami yang diizinkan untuk berpoligami jangan sampai melupakan istrinya. Mentang-mentang diizinkan kemudian lupa sama istrinya. Ini hati-hati, tidak tahu berarti membalas apa namanya? Gula dengan apa? Air tebu dibalas dengan air tuba. Ustaz, air susu dibalas air tuba bukan air gula. Tapi lebih keren saya. Air tebu dibalas dengan air tuba, lebih keren. Ikhwani fillah azanillahu pertanyaan. Waktu apa saja yang diperbolehkan mengangkat tangan saat berdoa? Asal hukumnya berdoa adalah angkat tangan. Di mana saja antum berdoa, terutama doa hajat, ingin sesuatu minta kepada Allah, angkat tangan. Kecuali yang tidak diriwayatkan angkat tangan. Contohnya seperti masuk WC, tidak ada disebutkan Rasulullah SAW, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Di antaranya tatkala mendengar azan, tidak diriwayatkan Rasulullah SAW mengangkat kedua tangannya. Di antaranya seperti tatkala setelah wudu, Rasulullah SAW tidak diriwayatkan mengangkat tangannya. Di antaranya tatkala keluar rumah, Rasulullah tidak pernah mengatakan Allah bismillah tawakkaltu 'ala Allah kabila. Ini semacam zikir, macam apa? Zikir. Jadi tidak perlu angkat tangan. Di antaranya tatkala berhubungan dengan istri tidak perlu antum Allahumma inni Allah. Ngapain, Pak? Tidak perlu. Tidak perlu. Jadi asalnya antum berdoa angkat tangan. Misalnya tatkala doa di antara azan dan iqamah, angkat tangan. Doa tatkala sepertiga malam yang terakhir, angkat tangan. Semua doa antum lagi kebutuhan angkat tangan. Istisqa angkat tangan. Kapan saja antum berdoa angkat tangan. Tiba-tiba di jalan ingin sesuatu angkat tangan. Jadi asalnya doa adalah angkat tangan. Dalilnya innallaha hayyun, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda innallaha hayyun sittir yastahyi min 'abdihi idza rafa'a ilaihi yadayhi an yaruddahuma sifran. Sungguhnya Allah Maha Pemalu dan Allah Maha menutup aib hamba-hambanya. Jika seorang hamba mengangkat kedua tangannya ke arah Allah, kemudian Allah balikkan kedua tangan tersebut dalam keadaan kosong. Ini menunjukkan sunnahnya apa? Angkat kedua tangan. Bagaimana kalau ingin menikahi wanita yang keluarganya jauh dari Islam dengan niat untuk menuntun ke jalan yang benar? Masya Allah, ini niat yang tulus. Yang tulus. Mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pertanyaan yang terbaik. Saya ingin tahu siapa yang nanya ini.
Ini baik tapi nanti ambil sendiri ya. Saya letakkan hadiahnya ini. Rumput tetangga lebih hijau. Diam-diam taruh di sini sana. Gak enak nanti dia malu, jangan. Nanti sama Ustaz Febri nanti ya. Diam-diam ketemu sendiri. Bolehkah kita mendoakan seorang akhwat untuk menjadi istri kita, istriku meski belum ta'aruf? Boleh. Kita lihat wanita itu soleh, kita bilang ya Allah jadikan dia istriku. Boleh-boleh saja. Gak jadi masalah. Ya Allah bukakan hatinya ya Allah. Lapangkanlah dadanya. Jadikanlah dia istriku. Boleh-boleh saja. Ini nih siapa ini? Siapa yang tanya nih? Silakan. Nah ini kelihatan. Ini pertanyaan-pertanyaan harapan. Kalau tadi pertanyaan putus asa. Ini yang pertanyaan, kalau menikahi wanita yang keluarganya jauh, siapa yang nanya? Siapa yang nanya? Yang jauh dari Islam, dari keluarganya. Dari Islam untuk menuntun. Jangan malu-malu. Dari akhwat ya, mungkin punya akhwat. Dari akhwat ya. Bagaimana kalau ingin menikahi wanita yang keluarganya jauh dari Islam dengan niat untuk menuntun ke jalan yang benar? Ini mungkin akhwat, Allah alam. Terus pertanyaan tadi tentang masalah jenggot. Siapa yang tanya tadi? Ibnu Umar tadi. Ada? Ya udah. Sekarang pertanyaan kita tanya, hadiahnya Masya Allah 3 pertanyaan. Pertanyaan pertama, bantu dilihat siapa yang pertama angkat tangan ya. Jangan ada yang lihat catatan ya, enggak boleh. Siapa yang bisa jelaskan? Kenapa Imam Ahmad suruh nanya cantik dulu baru agama? Siapa yang duluan? Yang jauh-jauh aja. Siapa tadi? Ya udah, coba ya, ini. Saya memang duluan lengkap, tapi saya lihat duluan ini yang namanya. Oh, ya sudah, angkat. Nanti bagi dua aja. Coba. Karena kalau menanyakan selain agama dulu, kalau kita menolak, yang ditolak itu bukan agama. Iya. Tetapi kalau tanya agama dulu, kita menolak. Iya, Masya Allah. Silakan ambil. Masya Allah. Antum jangan sedih, antum ambil aja deh. Karena kejujurannya. Anak mau nangis udah kesian. Pertanyaan yang terakhir, apa dalilnya bahwa kenapa wanita yang soleha nomor 1 dalam ciri-ciri? Saya ingin Ustadz yang ceramah. Siapa yang bisa ceramah? Kenapa? Sebutkan pertama, kedua, ketiga, keempat. Kenapa? Kenapa harus ciri pertama adalah wanita yang soleha diutamakan daripada kecantikan? Nggak ada yang berani? Nggak ada yang berani? Malu-malu semuanya. Atau saya rubahlah pertanyaannya. Bolehkah seorang lelaki, nanti jawabnya boleh enggak gampang, enggak usah. Apa dalilnya lebih utama menikahi wanita perawan? Dalilnya ya. Yang Anda ingat sih Gimana? bahwa menikahi seorang perawan itu lebih dianjurkan karena kau bisa bermain dengannya dan dia bisa bermain dengannya. Masya Allah. Dia ingat main-mainnya aja. Ambil. Alhamdulillah ya. Demikian saja yang bisa kita sampaikan. Ya, kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di surga Allah sebagaimana Allah pertemukan kita di masjid ini. Dan saya mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian ya. Apalagi